Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang sistem indera penglihatan. Baiklah, langsung saja perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Hasanuddin, Najwa Amrita Inayah, Putra Rama Firdaus, Retno Syahrani, dan Tria Mustikawati. Dan langsung saja yang pertama yaitu Struktur pada mata. 1. Kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata Anda. Berkat kornea, mata Anda dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata Anda. 2. Bilik mata depan anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Kesehatan mata juga dipengaruhi oleh proses produksi dan aliran cairan di bilik mata depan. Jika terdapat gangguan ini dapat menyebabkan masalah pada tekanan di dalam matanya, contohnya seperti glaukoma. 3. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi sejumlah mata Anda kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Salah satu penyakit yang dikaitkan dengan sklera yang bermasalah adalah skleritis, yaitu peradangan dan pembekatan yang terjadi di sklera. 4. Iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, bulatan kecil ini itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot yang pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Sementara itu, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuka pupil tertutup lebih kecil dan membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata Anda. Selain itu, irislah yang menentukan warna mata Anda. Orang dengan mata coklat memiliki iris dengan banyak pigmen, sementara itu orang bermata biru memiliki iris dengan pigmen yang sedikit. Salah satu gangguan yang dapat terjadi adalah iritis, yaitu pembengkakan dan peradangan pada iris mata Anda. Nama lain dari iritis adalah uveitis. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil serta kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina Anda. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata Anda. Lensa mata memiliki tekstur yang lentur dan elastis, maka dari itu bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Misalnya ketika melihat orang yang berada di dekat Anda atau dari kejauhan. Lensa juga merupakan bagian mata yang umum mengalami masalah. Apabila ada seseorang yang memiliki kondisi rabun jauh atau miopi atau rabun dekat, hipermetropi, hal ini disebabkan oleh posisi lensa dan kornea yang tidak tepat pada bola mata. yang keenam adalah koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Koroid ini juga berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke dalam retina dan ke seluruh struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sementara itu, konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Badan vitreous berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jari yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Kedelapan ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina ini juga bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi Anda ke otak yang akhirnya menafsirkan sebagai gambar atau objek yang mata Anda lihat. Pada retina dan saraf optik ini juga terdapat beberapa masalah mata yang berkaitan dengan retina yang meliputi oklusi vena retina, sitomegalovirus retinitis, luka atau robekan pada retina, retinopati diabetik, retinoblastoma, retinopati prematur, dan sindrom Usher. 9. Makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Makula merupakan bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor atau penerima cahaya tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Dengan kata lain, makula memiliki peran besar agar dapat melihat berbagai warna dan detail dari suatu objek dengan sangat jelas. 10. Kelopak mata.
Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Selain itu, kelopak mata juga membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Hal ini tentunya membantu melumasi mata dan mencegah kondisi mata kering. 11. Saraf optik. Bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Selain mengenali bagian mata, juga diketahui bahwa mata dapat berfungsi secara optimal berkat adanya organ pendukung, yaitu kelopak dan bulu mata. Ketika berkedip, kelopak mata membantu melumasi permukaan mata dengan air mata. Sementara itu, bulu mata bertugas untuk menyaring dan mencegah masuknya benda asing termasuk debu dan kotoran. Sistem kerja pada mata. Pertama-tama, cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur sebanyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahayanya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar tepat ke retina mata. Ketika cahayanya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Yang pertama yaitu buta warna. Buta warna merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna tertentu. Buta warna sebagian adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna merah atau warna hijau. Buta warna sebagian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada keparahan dan spektrum warna yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, rabun jauh. Saat Anda menderita rabun jauh atau miopia, maka segala sesuatu yang berada pada jarak tertentu atau jauh akan terlihat kabur. Penyebab dari miopia biasanya adalah karena bola mata terlalu panjang atau bentuk kornea yang abnormal, atau akibat adanya kelainan pada lensa mata. Yang ketiga, rabun dekat. Seringkali terjadi karena bentuk bola mata terlalu pendek. Hal ini menyebabkan titik fokus jatuh di belakang retina, bukan pada retina. Pada kasus yang berat, penderita juga dapat mengalami kesulitan melihat benda atau objek yang terletak cukup jauh. Selain kelainan bentuk bola mata, kelainan bentuk kornea atau lensa juga dapat menyebabkan terjadinya rabun dekat. Yang keempat, presbiopia atau mata tua dalam bahasa Yunani. Pada sebagian besar orang, keadaan ini mulai terjadi saat mereka memasuki usia 40 tahun. Presbiopia terjadi karena lensa mata menjadi kurang fleksibel dan tidak dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan penglihatan pada benda yang berjarak dekat. Yang kelima, astigmatisme atau silinder. Jika Anda menderita astigmatisme atau silinder pada salah satu atau kedua bola mata Anda, maka pandangan Anda pada jarak berapapun biasanya terganggu. Keadaan ini terjadi saat kornea memiliki bentuk yang tidak normal. Akibatnya, terbentuk banyak titik fokus yang jatuh pada berbagai tempat pada retina dan buta. Angka 6. Glaukoma. Glaukoma dapat membuat Anda kehilangan penglihatan Anda dengan merusak saraf optik di dalam mata Anda. Penderita mungkin tidak akan mengalami gejala apapun. Gejala awal yang biasa ditemukan adalah hilangnya lapang pandang sebagian, awalnya lapang pandang samping, yang kemudian akan diikuti oleh hilangnya lapang pandang pusat. Yang ke-8, degenerasi makula. Degenerasi makula terkait usia akan merusak dan menghancurkan penglihatan pusat yang akan membuat Anda sulit untuk membaca atau mengemudi kendaraan bermotor. Gejala yang dapat ditemukan adalah lapang pandang pusat tampak hitam atau garis lurus tampak bergelombang. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kecil di dalam retina. Yang ke-8 yaitu retinopati diabetikum. Retinopati diabetikum. Terbaik untuk mencegah terjadinya retinopati diabetikum adalah dengan menjaga kadar gula darah Anda tetap dalam batas normal dengan pusat. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada retina. Yang ke-9, katarak. Saat memasuki usia 80 tahun, sebagian besar orang pasti akan mengalami katarak. Katarak akan membuat penglihatan Anda menjadi kabur secara perlahan, yang akan membuat Anda sulit membaca, mengemudi, dan melihat di malam hari. Selanjutnya ada retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa merupakan suatu gangguan mata yang dapat diturunkan dari orang tua. Gangguan ini biasanya bermula dari gangguan penglihatan di malam hari. Pada penderita retinitis pigmentosa ini, jaringan retina yang sensitif terhadap cahaya akan mati secara perlahan setelah bertahun-tahun. Nah, saat hal ini terjadi, maka jaringan retina ini pun akan berhenti mengirimkan sinyal ke dalam otak dan membuat Anda kehilangan penglihatan Anda.
Selanjutnya ada bintik hitam atau benang halus yang bergerak pada penglihatan, yang disebut dengan floater, yang merupakan debris atau kotoran di dalam cairan vitreus. Nah, floater ini biasanya tidak akan menutupi penglihatan dan lebih mudah terlihat pada cahaya terang. Lalu ada amblyopia. Amblyopia dapat terjadi karena mata juling